Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 mata kuliah biopsikologi yang diampu oleh Ibu Idar Sri Aprianti Jebua SPC MPC. Nah, jadi kami di sini mau memaparkan hasil diskusi kami tentang kerusakan otak dan neuroplastisitas. Sebelumnya, perkenalkan, saya Nurul Julita Hasanah Harahap sebagai moderator dan pemateri, kemudian ada Alia Mawaddah Permana sebagai pemateri, kemudian ada Kartika Setiawati sebagai pemateri, kemudian ada Rudini sebagai pemateri, dan ada Zupri sebagai pemateri. Baiklah, langsung saja, tidak berlama-lama kami akan menjelaskan tentang materi kami. Nah, materi pertama itu adalah penyebab kerusakan otak. Yang pertama itu adalah tumor otak. Nah, jadi tumor atau neoplasma atau pertumbuhan baru adalah massa sel yang tumbuh secara independen di bagian tubuh. Jadi dengan kata lain, tumor ini adalah kanker. Kemudian yang kedua itu adalah gangguan cerebrovaskular atau stroke. Jadi stroke ini adalah gangguan cerebrovaskular yang terjadi secara tiba-tiba yang menyebabkan kerusakan pada otak. Nah, jadi stroke ini ada dua tipe. Yang pertama itu stroke yang diakibatkan oleh pendarahan cerebral dan yang diakibatkan oleh iskemia cerebral. Nah, kemudian yang ketiga itu ada closed head injuries. Jadi, benturan yang terjadi di kepala yang tidak ditangani itu akan menyebabkan berbahaya pada diri sendiri jika tidak ditangani, terutama bila tampak gejala kekacauan, gangguan sensori motor atau kehilangan kesadaran. Jadi, contusion atau kontasi ini adalah cedera kepala tertutup yang melibatkan kerusakan pada sistem sirkulatorik cerebral. Nah, yang keempat itu ada infeksi otak. Jadi, infeksi otak ini disebabkan oleh invasi otak oleh mikroorganisme disebut infeksi otak, dan inflamasi yang diakibatkannya disebut ensefalitas. Ada dua jenis injeksi otak yang sering dijumpai. Yang pertama itu ada infeksi bakterial dan ada infeksi viral. Yang kelima itu ada neurotoksin. Nah, jadi sistem saraf dapat dirusak oleh paparan salah satu di antara beragam bahan kimia beracun yang dapat memasuki sirkulasi umum dari traktus gastrointestinal dari paru-paru atau melalui kulit. Sebagai contoh itu adalah logam-logam berat seperti merkuri dan timah. Kemudian yang keenam itu ada faktor-faktor genetik. Jadi sel-sel manusia itu memiliki 23 pasang kromosom yang akan tetapi kadang-kadang kecelakaan saat pembelahan sel terjadi dan sel telur yang telah dibuahi menjadi sebuah kromosom abnormal atau kromosom normal yang jumlahnya abnormal. Jadi ketika sel telur yang telah kita dibuahi membelah dan membelah lagi, anomali kromosomal ini terduplikasi di setiap sel tubuh. Jadi kebanyakan penyakit neuropsikologis ini dengan asal muasal genetik disebabkan oleh gen-gen resesif abnormal yang diteruskan dari orang tuanya kepada anaknya. Nah, jadi contohnya itu adalah Down syndrome. Jadi Down syndrome itu adalah gangguan pada genetik yang bukan disebabkan oleh gen yang cacat, tapi oleh sebuah kecelakaan genetik. Nah, jadi ini biasanya terjadi pada sekitar 0,15% pada kelahiran. Kemudian yang ketujuh itu adalah kematian sel terprogram. Jadi kematian neuron yang menyusul kerusakan otak sepenuhnya nekrotik atau nekrosis adalah kematian sel saraf pasif yang diakibatkan oleh cedera. Jadi sebagian sel yang sekarat menunjukkan tanda-tanda nekrosis maupun apoptosis. Jadi apoptosis itu jelas lebih adaptif daripada nekrosis. Kematian sel apoptotik itu berlangsung lamban, biasanya membutuhkan waktu 1 atau 2 hari. Apoptosis sebuah neuron berlangsung secara gradual, dimulai dengan penciutan badan sel. Setelah itu ketika bagian-bagian neuron itu mati, puing-puing yang dihasilkannya dibungkus dalam vesikel. Akibatnya tidak ada inflamasi dan kerusakan pada sel-sel yang berkaitan. Baik, saya Alia Mawaddah Permana akan menjelaskan tentang penyakit neuropsikologis. Salah satu inovasi terbaru dalam dunia psikologi adalah diterapkannya ilmu neuropsikologi. Pada beberapa dekade terakhir, ilmu neuropsikologi berkembang cukup pesat. Neuropsikologi disebut sebagai bidang kajian yang membahas mengenai korelasi antara kemampuan otak dan dalam memproses informasi terhadap sikap manusia dan manfaat psikologis. Pada submateri ini, kami akan membahas 5 penyakit yang berhubungan dengan otak serta gejala-gejala pada penyakit tersebut, seperti epilepsi,
penyakit Parkinson, penyakit Huntington, multiple sclerosis, dan penyakit Alzheimer. Yang pertama ada epilepsi. Gejala primer epilepsi adalah epileptic seizure, tetapi tidak semua orang yang mengalami seizure atau kejang-kejang dianggap mengidap epilepsi. Ada banyak penyebab epilepsi, bahkan semua penyebab kerusakan otak yang dideskripsikan pada bab ini, seperti virus, neurotoksin, tumor, dan pukulan di kepala dapat menyebabkan epilepsi. Selanjutnya ada penyakit Parkinson. Penyakit Parkinson adalah gangguan gerakan di usia parubaya dan tua yang menimpa sekitar 0,5% populasi. Gejala awalnya penyakit Parkinson ini sangat ringan, seperti kaku atau tremor ringan di bagian jari jemari, tetapi tingkat keparahannya akan semakin meningkat. Nah, gejala paling lazimnya itu pada gangguan ini seperti dia ada tremor nyata, terus ada kaku otot, kesulitan untuk memulai gerakan, seperti gerakan yang lamban. Nah, terus penanganan penyakit Parkinson dengan metode ini biasanya melibatkan stimulasi elektrik bilateral. Selanjutnya ada penyakit Huntington. Nah, penyakit Huntington ialah sebuah gangguan motorik progresif pada usia parubaya dan usia lanjut. Tetapi berbeda dengan penyakit Parkinson, Huntington ini lebih banyak kasusnya dibanding Parkinson. Penyakit Huntington adalah fidgetness atau kegelisahan yang meningkat. Saat penyakit ini berkembang, gerakan-gerakan seperti tersentak-sentak yang cepat dan kompleks di seluruh anggota badan. Penyakit Huntington diteruskan dari generasi ke generasi oleh sebuah gen dominan. Selanjutnya ada multiple sclerosis. Multiple sclerosis adalah sebuah penyakit progresif yang menyerang mielin akson-akson di sistem saraf pusat. Penyakit ini sangat menakutkan karena biasanya menyerang orang-orang muda saat mereka mulai memasuki masa dewasanya. Studi-studi epidemiologis tentang sklerosis multiple memberikan bukti adanya faktor-faktor lingkungan dan genetik pada etiologi atau penyebabnya. Sklerosis multiple adalah gangguan autoimun atau gangguan sistem imun tubuh menyerang bagian tubuh itu sendiri. Ada sejumlah obat yang telah ditemukan efektif melawan encephalomyelitis autoimun, eksperimental dan atau klinis. Selanjutnya ada penyakit Alzheimer. Penyakit Alzheimer adalah penyebab paling lazim untuk demensia. Penyakit Alzheimer bersifat progresif. Tahap-tahap awalnya seringkali ditandai oleh penurunan selektif ingatan. Tahap-tahap pertengahannya itu ditandai oleh kontin iritabilitas kecemasan dan deteriorasi atau kemunduran bicara. Pada tahap lanjut, pasien mengalami deteriorasi sampai ke titik bawah, bahkan respon sederhana seperti menelan dan mengontrol kandung kemih menjadi sulit. Penyakit Alzheimer adalah penyakit terminal. Oleh karena itu, penyakit Alzheimer bukan satu-satunya penyebab demensia. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya, model-model binatang untuk penyakit neuropsikologis manusia. Penting untuk dipahami bahwa bahkan model binatang terbaik sekalipun untuk berbagai penyakit neuropsikologis hanya memperlihatkan sebagian fitur penyakit yang mereka modelkan. Yang pertama adalah model Kidding untuk epilepsi. Pada akhir 1960-an, Goldot dan Beitel memberikan sebuah stimulasi ringan per hari kepada tikus-tikus melalui elektroda yang diimplantasikan. Tidak ada respon perilaku terhadap beberapa stimulasi pertama, tetapi tidak lama setelah itu setiap stimulasi mulai memunculkan respon konvulsif. Konvulsif yang pertama ringan, hanya melibatkan sedikit tremor di wajah. Akan tetapi, seiring dengan stimulasi berikutnya, konvulsi ditimbulkan menjadi lebih tergeneralisasi, sampai setiap konvulsi melibatkan seluruh tubuh. Salah satu perkembangan menarik dari secara potensial penting dalam studi tentang kidding adalah beberapa peneliti telah mulai memfokuskan pada interactial behavior atau perilaku interaktial. Perilaku yang tampak pada penderita epilepsi di antara seizures mereka. Bagi sebagian manusia yang menderita epilepsi, khususnya mereka yang mengalami seizures partial complex, perubahan patologis dalam perilaku
interiktal lebih menimbulkan distres dan lebih sulit ditangani daripada CJRS-nya sendiri. Model selanjutnya yaitu model tikus transgenik untuk penyakit Alzheimer. Mungkin perkembangan paling menjanjikan dalam studi tentang penyakit Alzheimer adalah model transgenik untuk penyakit tersebut. Binatang transgenik adalah binatang yang diberi introduksi gen-gen spesies lain. Ada beberapa bentuk model tikus transgenik. Salah satunya gen-gen yang mengakselerasi sintesis amiloid manusia disuntikkan ke dalam sel telur tikus yang baru saja dibuahi, yang kemudian disuntikkan ke dalam tubuh ibu untuk dikembangkan. Ketika tikus transgenik itu matang, otak mereka mengandung banyak flek amiloid seperti pada manusia seperti penderita Alzheimer. Selain itu, distribusi plak-plak amiloidnya sebanding dengan yang terobservasi pada pasien Alzheimer. Dengan konsentrasi paling tinggi terjadi di struktur-struktur lobus temporal medial, yang misalnya di hipokampus, amigdala, dan korteks eksternal. Tikus yang otaknya mengandung sel plak-plak amiloid memperlihatkan kehilangan neural gangguan ingatan. Yang selanjutnya adalah model MPTV untuk penyakit Parkinson. Model binatang untuk penyakit Parkinson berasal dari sebuah kecelakaan yang patut disayangkan, yang menghasilkan kasus-kasus anomali penyakit Parkinson. Model binatang MPTV memberikan manfaat bagi para pasien dengan penyakit Parkinson. Sebagai contoh, ditemukan bahwa Defrili, sebuah agonis mononim, memblokir efek-efek MPTV pada seekor model binatang, dan setelah itu ditunjukkan bahwa Defrenil yang diadministrasikan kepada pasien-pasien Parkinson tahap awal ternyata memperlambat progresi penyakit itu. Baik, terima kasih kepada teman sekelompok saya yang masih memberikan saya kesempatan untuk menjelaskan sedikit materi tentang respon neuroplastik terhadap kerusakan sistem saraf, degenerasi, regenerasi, dan pemulihan. Nah, dari yang respon neuroplastik ini terdapat dua, degenerasi neural dan degenerasi neural dan regenerasi neural. Nah, yang regenerasi neural ini merupakan deteriorasi neural adalah komponen lazim yang berkembangan dan penyakit otak. Jadi semua metode yang digunakan luas untuk studi terkontrol tentang degenerasi neural adalah dengan memotong akson-akson neuron. Nah, yang kedua adanya degenerasi neural. Regenerasi neural, neuron rusak yang tumbuh kembali untuk berjalan sukses pada mamalia dan vertebrata tingkat tinggi lainnya seperti apa gitu. Nah, seperti terjadinya pada kebanyakan invertebrata dan vertebrata tingkat rendah. Nah, tadi kan udah masuk regenerasi dan degenerasi. Selanjutnya itu ada reorganisasi neural. Nah, itu ada 3 sub. Yang pertama, reorganisasi kortikal pasca kerusakan pada hewan-hewan laboratorium. Nah, yang kedua ada reorganisasi kortikai setelah kerusakan pada manusia. Dan yang ketiga adanya mekanisme reorganisasi neural. Nah, yang terakhir adanya pemulihan setelah adanya degenerasi, reorganisasi, dan yang terakhir itu adanya pemulihan fungsi setelah kerusakan otak. Jadi pada perubahan yang terjadi pada otak itu setelah kerusakannya tuh pada bagian otak tuh pasti belum jelas mana di antara banyak perubahan itu yang berkontribusi pada pemulihan fungsi. Selanjutnya, neuroplastisisitas dan penanganan kerusakan saraf. Yang pertama, mengurangi kerusakan otak dengan memblokir neurodegenerasi. Beberapa studi pada bidang menunjukkan bahwa ada kemungkinan untuk mengurangi kerusakan otak dengan memblokir degenerasi neural pada pasien manusia. Yang kedua,
membantu pemulihan dari kerusakan CNS dengan membantu regenerasi meskipun regenerasi biasanya tidak terjadi pada CNS mamalia. Beberapa studi pada hewan-hewan laboratorium menunjukkan bahwa hal itu dapat diinduksi. Berikut ini adalah dua studi yang sangat menjanjikan karena membuktikan bahwa regenerasi semacam itu dapat dikaitkan dengan pemulihan fungsional. Yang pertama, mentransplantasikan jaringan fetal. Yang kedua, mentransplantasikan sel-sel tunas sistem Class. Yang ketiga, membantu pemulihan dari kerusakan CNS dengan latihan rehabilitatif. Program-program latihan rehabilitatif inovatif berikutnya diambil dari beberapa temuan yaitu ada stroke, cedera tulang belakang, manfaat latihan kognitif dan fisik. Stroke kecil menghasilkan inti kerusakan otak yang sering kali diikuti oleh hilangnya fungsi neural yang meluas secara gradual di penumbra yang ada di sekitarnya. Yang kedua, ada cedera tulang belakang. Di salah satu pendekatan untuk menangani cedera tulang belakang, lihat Rossignol tahun 2000, Wolpaw dan Tanisen tahun 2021. Pasien yang tidak mampu berjalan ditopang oleh harness di atas treadmill ban berjalan yang sedang bergerak. Yang kedua, manfaat latihan kognitif dan fisik. Individu-individu yang aktif secara kognitif maupun fisik lebih kecil kemungkinannya untuk terkena gangguan neurologis, dan kalaupun terkena gejala-gejala cenderung tidak terlalu berat dan tidak kesembuhannya lebih baik. Kesimpulannya yaitu otak merupakan pusat dari keseluruhan tubuh. Otak manusia mengendalikan semua fungsi tubuh. Jika sehat, maka mendorong kesehatan untuk tubuh serta akan menunjang kesehatan mental. Sebaliknya, jika otak mengalami gangguan, maka kesehatan tubuh dan mental bisa ikut terganggu. Tubuh manusia merupakan salah satu kesatuan dari berbagai sistem organ. Suatu sistem organ yang terdiri berbagai organ tubuh dan alat-alat tubuh. Dalam melakukan kegiatan fisiologisnya, diperlukan adanya hubungan atau kerjasama antara alat tubuh yang satu dengan yang lainnya. Baiklah, jadi dapat disimpulkan bahwa otak merupakan pusat dari keseluruhan tubuh. Otak manusia mengendalikan semua fungsi tubuh. Jika otak sehat, maka akan mendorong kesehatan tubuh serta akan menunjang kesehatan mental. Sebaliknya, jika otak mengalami gangguan, maka kesehatan tubuh dan mental bisa ikut terganggu. Tubuh manusia merupakan satu kesatuan dari berbagai sistem organ. Jadi, suatu sistem organ yang terdiri dari berbagai organ tubuh dan alat-alat tubuh, dalam melakukan kegiatan fisiologisnya diperlukan adanya hubungan atau kerja sama antara alat tubuh yang satu dengan yang lainnya. Baiklah, sekianlah hasil presentasi dari kami. Semoga bermanfaat. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.